Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtida'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannina bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama al-fakir hormati, yaitu para jamaah Mushola Ar-Rahman, wabil khusus kepada ketua DKM kita, yaitu Bapak Basuki Cahyato. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau zahiran wa batinan, ditambahkan rezekinya, ditambahkan umurnya, dan juga ditambahkan istri. Amin gak? Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ada istrinya berarti. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jamaah kajian subuh Mushola Ar-Rahman, dan juga di sini ada santri yang kami bawa dari pondok pesantren. Ya, mohon doanya mudah-mudahan mereka semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ulama-ulama akhirat, manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, ya, karunia-Nya kepada kita semua, ya, sehingga pada subuh kali ini bisa ketemu lagi sama saya. Terakhir kita ketemu bulan apa ya, Bu? Awal bulan ya, Pak. Sekarang kita ketemu lagi, alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan juga wasilah dari saya punya sahabat, yaitu Ustaz Hanis. Ya, mudah-mudahan beliau juga dimudahkan urusannya, dimudahkan kuliahnya, juga dipercepat jodohnya. Udah mau ada jodohnya, Ustaz? Belum. Gimana, Pak? Cepat istrinya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kajian subuh kita kali ini bertemakan tentang makna puasa sebagai pembentuk keimanan. Kita sekarang sudah masuk bulan suci Ramadan. Ya, maka sebagaimana
yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas ya asyam, yaitu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang diwajibkan orang-orang sebelum kalian, supaya ya agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, tapi pertanyaannya, ya, bagaimana cara kita ya, berpuasa meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan. Ya, karena berapa banyak ya Bapak Ibu sekalian, puasanya itu ya tidak meningkatkan keimanan. Ya, nanti kita bahas. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ada 3 macam tingkatan orang berpuasa. Bagaimana makna puasa ini agar bisa membentuk keimanan kita dan juga sekaligus meningkatkan keimanan kita. Ya. Tapi sebelum itu, ya di sini Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'atin di'fin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, kada fil ihya. Kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asyri amsalha, itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Berapa Bu? 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa. Jadi semua kebaikan kita dilipat gandakan sama Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu li, buat aku. Kata siapa? Kata Allah. Ini di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu ya hadis yang maknanya dari Allah, ya lafaznya dari Nabi Muhammad. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian? Jadi pahala dan juga derajat balasan dari Allah itu kepada orang yang berpuasa hanya Allah yang tahu. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan ay jazaan kathiron min ghairi ta'yinin limikdari. Maksudnya adalah jazaan, balasan kasiron yang banyak, min ghairi ta'yinin, ya tanpa ada ketentuan, limikdarihi, terhadap kadar dari balasan tersebut. Saking puasa itu besar banget balasannya dari Allah, sehingga malaikat pun gak ada yang tahu balasannya berapa kali lipat bagi orang yang berpuasa. Siapa yang tahu? Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang akan membalas kebaikan orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu fadilahnya, kita akan bersemangat mengerjakannya. Betul gak? Betul. Tapi kalau kita kosong dalam melakukan kebaikan, kita nggak tahu balasan apa yang Allah berikan terhadap kebaikan ini, kita nggak ada motivasi untuk mengerjakan itu. Misalnya taraweh, ya Bapak Ibu, taraweh, fadilahnya apa ya taraweh?
Kira-kira tahu nggak manfaat tarawih buat kehidupan kita itu apa? Kita sholat witir, ya tiap malam sholat witir. Tahu nggak fadilah sholat witir itu apa balasan? Fadilahnya, manfaatnya bagi kita. Begitupun ibadah sholat 5 waktu yang kita kerjakan, ya apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Kalau kita kosong, kalau kita nggak tahu fadilahnya, nggak tahu manfaatnya, nggak tahu keutamaannya terhadap sesuatu kebaikan yang Allah perintahkan, maka di situ kurang rasa semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena karena ya mengharapkan dan tahu tentang manfaat fadilah suatu amalan itu nggak apa-apa. Ya, selain mencari ridho Allah, ya kita tahu fadilah dari amalan tersebut itu nggak apa-apa, karena Allah menyediakan surga dan neraka. Yang berbuat baik, yang takwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saya yakin di sini Bapak dan Ibu sekalian orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kenapa Bu? Karena Bapak Ibu sekarang sampai saat ini masih istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau misalnya nggak dijanjiin surga atau nggak diadain neraka sama Allah, kira-kira kita masih mau nggak beribadah sama Allah? Kalau kita masih mau beribadah kepada Allah, maka itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengerjakan amalan kebaikan ibadah karena mengharapkan surga, itu nggak apa-apa. Maka jadi lebih semangat. Saya mau masuk surga, saya menjalankan perintah Allah biar saya masuk surga. Boleh kan? Boleh. Karena Allah sendiri yang menyediakan itu. Ya. Kenapa saya tidak melakukan larangan Allah? Karena takut ada neraka. Boleh gak kayak gitu? Boleh. Tapi Pak, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ketika kita tidak takut kepada neraka dan kita tidak berharap kepada surga, tapi kita berharap kepada ridho Allah, maka itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kita ibadah tanpa mengharapkan apapun kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Kita berpuasa. Apa manfaat? Apa balasan? Apa keutamaan puasa yang harus kita tahu? Apa makna dari puasa biar iman kita naik? Ya. Karena kalau kita nggak tahu makna dari puasa, ya, puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus. Puasa kita nggak bikin iman kita naik, ya, maka itu tingkatan yang paling pertama, yang paling bawah dari orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah ini saya jelaskan di Bapak tulis, ada 3 tingkatan menurut Imam Ghazali orang yang berpuasa. Tapi di sini saya akan menjelaskan dulu, ya, bagaimana keutamaan dari puasa tersebut. Jadi keutamaan yang pertama adalah puasa itu balasannya Allah yang akan balas secara langsung, dan Allah yang tahu, tidak ada malaikat pun yang tahu dari balasan tersebut. Saking ya spesialnya puasa. Wakila makna dalik an-nasiyat ahabbul ibadat ilayya. Wakila, dan dikatakan makna dalik, makna yang demikian itu an-nasiyama, bahwa sesungguhnya puasa yaitu ahabbul ibadah yang paling dicintai ilayya atasku. Jadi Bapak Ibu, ibadah yang paling dicintai Allah adalah puasa. Kalau kita pengen dicintai sama Allah, maka jalankan ya sesuatu yang diperintahkan yang paling Allah cintai. Ya. Maka di sini ya dikatakan puasa itu ibadah yang paling Allah cintai. Ya, kalau kita udah dapat cintanya Allah, kira-kira apapun yang kita minta dikasih gak sama Allah, Pak? Kayak misalnya ada orang
dicintai sama presiden gitu. Tangan kanannya presiden, udah dicintai banget sama presiden. Kira-kira itu orang ya tangan kanannya presiden mau minta apa aja dikasih nggak? Dikasih. Itu baru manusia, Bu. Itu baru manusia, Pak. Tapi kalau Allah yang cinta, ya, mampu dunia dan seisinya, kalau Allah berkehendak, Allah kasih. Innallaha ya ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah itu maha mampu, Bapak Ibu. Kalau Allah udah cinta sama hambanya, maka apapun ya yang hambanya minta, insya Allah Allah bakal kabulkan. Wal muqaddamu indi, ya, dan dikatakan ya ibadah yang paling didepankan di sisi Allah adalah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaim farhatani yafrahu bihima farhatun inda iftari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim bagi orang yang berpuasa farhatani ada dua kebahagiaan. Yafrahu bihima farhatun indahu, ya, yaitu kegembiraan ketika ya bihima farhatun inda iftarihi, ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Jadi orang kalau puasa ada dua kebahagiaan. Kita kan hidup di dunia ini nyari apa tuh? Nyari ridhonya Allah, juga nyari kebahagiaan. Ya. Ada yang nyari kebahagiaannya dengan healing. Tahu healing? Healing gimana ini? Jalan-jalan ke puncak gitu. Ya, ngilangin pusing sampai rumah pusing lah. Gitu ya, Bu. Pusing di rumah lihat anak ini gitu kan, kerjaan banyak, piring belum dicuci, ini piring di rumah udah dicuci, Bu. Udah beres ya rumahnya, aman ya, Bu, aman. Ya, pusing mikirin kerjaan segala macam, keluar healing, balik ke rumah pusing lah, pusing lagi. Betul ya, Bu? Pusing baca Quran, pergi ke masjid, balik ke rumah pusing lah, pusing lagi. Ya. Terus gimana caranya biar nggak pusing? Ternyata ya kata ulama masalahnya bukan di luar, tapi masalahnya di mana? Di sini. Karena kebahagiaan itu adanya di mana, Pak? Bu, di hati. Ya. Jadi kalau hati kita nggak bahagia, ya mau kemana pun tetap aja nggak bahagia. Dan kata Imam Ghazali, ya, kunci kebahagiaan, kimia kebahagiaan adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa orang akan semakin bahagia. Kalau dia menyandarkan kebahagiaan pada harta, ketika harta itu hilang dia akan sedih dan kecewa, maka dia tidak bahagia. Kalau dia sandarkan kebahagiaan itu kepada keluarga, ketika keluarga itu tiada, maka kita akan sedih dan kecewa. Tapi kalau kita sandarkan kebahagiaan hanya kepada Allah, maka dia zat yang kekal dan abadi yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dengan kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah, ini puasa ada dua kebahagiaan. Orang kalau puasa, yang pertama ketika dia berbuka, dia merasa bahagia dari pagi sampai sore, nunggu beduk sampai maghrib tuh. Ya, kapan ini buka puasanya? Ketika udah azan maghrib, seneng nggak Bu rasanya? Apalagi bareng ya, istri, ya, bareng suami, bareng anak, bahagia karena berbukanya bersama gitu. Ya. Yang kedua, apa bahagia bagi orang yang berpuasa? Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tadi di awal dikatakan hanya Allah yang tahu balasannya. Ketika dia bertemu dengan Allah, di situ dia merasakan kepuasan. Dia tahu balasan puasanya apa.
maka Allah akan berikan. Ya. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna puasa sebagai pembentuk keimanan ya, adalah puasa yang bukan sekadar hanya menahan lapar dan haus. Ya. Kata Imam Ghazali, ya, puasa itu ada 3 tingkatan. Ada berapa Bapak Ibu? 3 tingkatan. Kelihatan? Enggak. Yang pertama adalah shaumul umum. Shaumul umum. Puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Yaitu puasa yang hanya awam, hanya menahan diri dari lapar dan haus dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini puasa orang-orang umum, puasa orang-orang biasa. Dia nggak pikirin tuh, ya, dia nggak pikirin tentang menjaga mulutnya. Puasa ya puasa, tapi gibah tetap jalan. Puasa ya puasa, menahan lapar dan haus doang, tapi ya namimah tetap jalan. Penyakit-penyakit yang lain yang dilarang, ya penyakit hati, dia tetap laksanakan. Maka puasanya dia adalah puasa orang awam, hanya menahan lapar dan haus. Yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah shaumul khusus. Shaumul khusus. Shaumul khusus. Puasanya orang-orang khusus, yaitu dia bukan hanya sekadar menahan ya lapar dan haus saja, tapi menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan maksiat. Menahan dari perbuatan maksiat. Ini orang khusus. Jadi kalau dia nggak maksiat, maksiat itu kan ada 2, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Kalau maksiat zahir ya seperti apa? Berzina, mencuri, minum khamr, itu zahir. Tapi kalau maksiat batin adanya di dalam hati, ujub, sombong, syirik, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang sudah meninggalkan 2 maksiat itu ketika dia puasa, maka dia termasuk golongan orang yang khusus. Yang ketiga, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya'nya, beliau mengatakan, ya, shaumul khusus, ya, shaumul khususul khusus, ya, khususul khusus. Shaumul khusus. Puasanya orang yang khususul khusus gitu. Di atasnya khusus ada khususul khusus. Nah ini ya Bapak Ibu, wa amma shaumu khususil khusus fa shaumul qalbi an himamin dananiyah wal afkari dunyawiyah wa kafahu amma siwahu min kulliyati. Puasa khususul khusus adalah puasa hati, ya puasanya orang-orang yang menjaga hatinya dari keinginan rendah dan pikiran-pikiran duniawi, serta menahan diri daripada selain Allah Subhanahu wa taala secara total. Jadi selain dia meninggalkan maksiat zahir dan batin, hati dia tidak terpaut kepada dunia, tapi hanya kepada Allah. Di hatinya cuma ada Allah.
Allah. Ini puasanya makomnya orang-orang siddiq ya. Siddiqin ya. Wasyuhada'i wassalihin ya. Ini puasanya orang-orang yang khusus, orang-orang siddiq, orang-orang yang benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna puasa sebagai pembentuk keimanan adalah puasa yang bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tapi ya minimal kita berusaha untuk menjadi golongan yang kedua. Lebih bagus lagi golongan yang ketiga. Golongan yang kedua adalah kita menahan diri kita dari segala maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di bulan suci Ramadan ini dari segala bentuk maksiat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan keimanan. Di bulan puasa ini banyak gak Bapak Ibu yang kira-kira ada gak orang yang sudah tahu nih bahwa puasa itu wajib tapi dia gak puasa? Ada? Ada. Yang mana orang? Di luar ya. Ada yang sudah tahu kalau puasa itu diwajibkan atas dia. Dia gak ada uzur apapun tapi dia memilih untuk tidak puasa. Kalau gak puasa dia bakal dipecat misalnya. Kalau puasa dia bakal dipecat. Atau kalau dia puasa dia bakal gak punya pekerjaan, dia gak bakal punya duit. Dia rela ya menjual imannya demi untuk dunia. Nauzubillah. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena di hatinya ya, belum ada keimanan. Karena makna iman itu adalah ya, percaya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rezeki. Salah satunya adalah rezeki. Tapi orang yang tidak kuat imannya, yang lemah keimanannya, maka dia akan tergoncang tuh keimanannya. Dia bisa enggak puasa karena sebab dunia. Nauzubillah. Maka di zaman akhir ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru tergoda ya dengan perkara dunia. Nanti ya kalau kita lihat kisahnya Bilal bin Rabah dalam mempertahankan imannya, beliau rela sampai ya hampir kehilangan nyawa karena mempertahankan iman. Disiksa tuh sama majikannya. Karena apa? Karena dia beriman kepada Allah. Disuruh masuk ke agama majikannya, gak mau. Ya. Disiksa lagi. Apa yang beliau ucapkan? Ahad, Allahu ahad. Karena kuatnya iman, walaupun dia disiksa, walaupun taruhannya harus nyawa, dia tetap mempertahankan iman. Jadi beda tuh ya, ujian keimanan pada zaman dahulu, zaman sahabat dengan zaman sekarang. Nah, kita di zaman akhir ini ya, diuji dengan keimanannya dengan berbagai macam. Maka al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkadang bertambah, terkadang berkurang. Al-imanu yazid bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab maksiat. Ya. Kenapa orang nggak puasa? Karena dia maksiat. Apa maksiatnya? Banyak. Dia nggak sholat 5 waktu. Itu maksiatnya sama siapa? Sama Allah. Ya. Dari awal sudah nggak sholat, maka ketika masuk bulan puasa dia nggak puasa juga. Gitu. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah maksiat.
Semakin lama semakin banyak maksiatnya, semakin gelap hatinya, semakin turun imannya, semakin dia nggak percaya kepada Allah. Maka dia bukan orang mukmin, tapi orang muslim. Karena beda Bapak Ibu, muslim dengan mukmin. Orang yang muslim dia KTP-nya Islam, tapi belum tentu beriman. Tapi kalau orang mukmin sudah pasti Islam. Maka berapa banyak ya, di antara di luar sana orang-orang yang Islamnya Islam KTP katanya Islam tapi tidak puasa. Alhamdulillah. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan puasa, ya, setelah kita tahu fadilah-fadilah puasanya, terus kita tahu manfaat puasanya apa, lalu maka ketika kita melaksanakan puasa itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Naik tuh iman kita. Nanti ujungnya adalah apa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik, happy ending itu hanya bagi orang yang bertakwa. Maka nanti ketika datang Idul Fitri kita bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia. Karena orang yang bertakwa itu tadi di awal ya saya bilang orang yang bertakwa itu bakalan bahagia. Maka kebahagiaan itu milik orang-orang yang bertakwa. Innal aqibata lil muttaqin. Masuk Idul Fitri kita semua berbahagia karena telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Setelah kita berdoa di bulan Rajab, ya Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Kita sampai udah bulan Ramadan sampai nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke hari raya Idul Fitri. Baru kita tuh bahagia karena telah terhapus semua dosa-dosa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penyebab turunnya iman adalah karena maksiat. Karena kurangnya dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak percaya. Salah satu ya bentuk puasa dapat meningkatkan keimanan, membentuk keimanan adalah ketika tidak ada orang yang tahu kita makan ataupun minum, tapi kita percaya bahwa Allah Maha melihat, maka di situ dibentuk iman kita. Dibentuk iman. Ketika tidak ada orang yang melihat kita maksiat, ya, di situ iman kita diuji. Kalau kita percaya Allah melihat kita beriman kepada Allah, maka di situ kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul enggak Bapak Ibu? Kalau sholat kan dilihat sama orang, bisa dilihat sama orang. Syahadat dilihat sama orang. Haji bisa dilihat sama orang. Tapi kalau puasa ada nggak yang tahu kita puasa? Nggak kelihatan. Puasa nggak kelihatan. Orang puasa dengan orang yang puasa sama aja, mukanya nggak beda gitu. Tapi kalau orang sholat dengan nggak sholat ada nggak perbedaannya? Ada gerakannya, ya nggak ada bacaannya, ada perbedaannya. Orang pergi haji ada nggak perbedaannya? Ada. Pulang haji dipanggil haji. Kalau nggak dipanggil haji marah ya. Kalau sebenarnya bisa lega ya Bapak Ibu. Apalagi syahadat, ya ada nggak bentuknya perbedaan orang syahadat dengan nggak syahadat? Ada lafaznya. Tapi cuma puasa Bapak Ibu ini nanti Allah Subhanahu wa taala yang sama aja, nggak ada bedanya. Maka di situ letak dibentuknya keimanan. Ketika tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka di situ keimanan kita diuji. Kalau kita ya melakukan ibadah saat ramai saja, tapi saat sendiri kita tidak ibadah, maka di mana kita belajar
arti keimanan. Tapi kalau kita baik keadaan ramai maupun sendiri, kita tetap beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, maka di situ berarti kita percaya bahwa Allah yang melihat kita. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah semakin tinggi kualitas puasa seseorang, maka semakin tinggi pula derajat keimanan seseorang. Puasa yang bisa membersihkan hati dia, puasa yang dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan dia adalah puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan segala seluruh bentuk maksiat zahiron wa batinan. Dan juga kalau bisa kita tingkatin lagi dengan puasa yang ketiga, tidak ada yang kita pikirin kecuali Allah. Di hati kita cuma ada Allah. Tidak ada keinginan-keinginan dunia yang membuat hati kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan